Selamat datang di acara Jelajah Kuliner episode Cerita Rasa. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar para Jika lovers, para Jikers? Semoga sehat sejahtera selalu jiwa dan raga. Saya Maria Sukamto mengajak Anda menjelajahi satu bahan minuman yang menyegarkan kita seharian. Apa itu? Yaitu kafe, kopi. Mari kita kuak bersama rahasia pahit di balik secangkir kopi. Bayangkan pagi ini, uap hangat menari dari cangkir, aroma kopi menembus udara seperti undangan rahasia. Anda tersenyum, menggenggam cangkir itu. Tapi, tunggu dulu. Tidak semua yang harum setia pada tubuh Anda. Teman-teman, saya hari ini akan mengajak Anda bersama-sama membongkar rahasia yang bahkan biji kopi pun enggan menceritakannya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel yang mengatakan ada 4 hal yang mengatakan kopi merugikan. Jadi diam-diam kopi merugikan. Yang mana saja yang merugikan? Yaitu kopi instan yang sudah beraroma. Biasanya dalam bentuk sachet kecil yang praktis dan ini sangat disukai, bahkan saya sendiri juga kadang-kadang memakainya karena sachet kecil dari kopi yang sudah dicampur dengan segala aroma, sudah ada rasa manis, sudah ada susunya, kita tinggal tuang, seduh, dan kita nikmati. Ada rasa vanila, rasa karamel, rasa hazelnut, semuanya terdengar seperti liburan singkat di lidah. Tapi di balik manisnya, kepraktisan dari kopi ini, ada gula tambahan yang membuat kadar gula darah melonjak dan perasa buatan yang memanggil radikal bebas untuk berpesta di tubuh Anda. Jadi rasanya seperti pelukan manis dari seorang teman yang ternyata sedang mencuri dompet Anda. Dan yang kedua, apalagi kopi dengan artificial non-dairy cream. Krim ini membuat kopi selembut sutra, tapi lemak trans di dalamnya bekerja seperti seniman patung, membentuk lapisan di pembuluh darah Anda. Jadi ketika Anda menyeruput kelembutan kopi, tapi tubuh sedang mengumpulkan beban tak terlihat setiap hari. Dan yang ketiga, kopi apa lagi nih? Wah, kopi decaf dari Chemical Solvent. Anda pikir decaf aman? Tidak ada kafein, tidur nyenyak. Saya dulu sering meminumnya. Tapi jika prosesnya menggunakan pelarut kimia, ada residu yang tetap bersarang, perlahan mengganggu sel-sel tubuh. Seperti menjemput tamu yang sopan, tapi diam-diam merusak rumah. Dan satu lagi, yaitu kopi yang pekat hitam harum, yaitu kopi tubruk atau kopi rebus tanpa filter, dan ini memang membangunkan rasa. Di zaman masa kecil, saya juga sering melihat anggota keluarga menyeduh kopi dengan cara ini. Kopi tubruk atau rebus tanpa filter memang akan membawa zat kafeistol yang dapat meningkatkan kolesterol jahat. Jadi, kopi ini seperti kuda liar, mengagumkan tapi bisa menyeruduk tanpa peringatan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengenal
4 kopi yang diam-diam merugikan. Dan sekarang, masa tidak ada yang bersahabat terhadap tubuh? Sekarang kita lihat ada 4 kopi yang jadi sahabat tubuh dan rasa. Yang pertama, Organic Medium Roast Arabica. Jadi ini adalah kopi Arabica. Jadi biji Arabica yang organik saat digiling aromanya seperti taman bunga setelah hujan. Medium roast menjaga keseimbangan rasa manis dan asam tanpa meninggalkan rasa gosong. Dan yang terpenting, tanpa pestisida yang mengintai di balik keindahan. Nah, selain organic medium roast Arabica, ada kopi lagi yaitu kopi yang cara baru yang akan saya praktikkan juga, yaitu konsentrasi dari sari kopi yang diseduh dalam keadaan dingin. Jadi bukan menggunakan air panas. Dingin, lembut, tanpa asam yang menusuk. Kali ini kita bicara versi konsentrat, si kakak super kuat dari cold brew biasa. Prosesnya sederhana, tapi sabar. Biji kopi digiling kasar, direndam air dingin selama 12-20 jam, lalu disaring. Gampang sekali bukan? Kita giling, lalu kita rendam di air selama 12-20 jam. Tentu saja air dingin, kalau saya masukkan ke lemari es. Nah, apa bedanya? Rasio kopi dan airnya tinggi, 1:4 sampai 1:8. Rasio ini akan menghasilkan cairan kopi yang pekat, penuh karakter, dan kaya kafein. Jadi, Anda bisa menyimpannya di kulkas sampai 2 pekan. Siap digunakan kapan saja. Dan kalau saya akan masukkan dalam cetakan es batu dan saya freeze, saya bekukan dan dipakai setiap kali ingin meminum kopi. Praktis dan gampang sekali bukan? Yang membuat istimewa adalah serbaguna karena bisa jadi es kopi, menyegarkan, atau kopi panas instan. Tinggal encerkan dengan air atau susu sesuai selera. Selain serbaguna, juga cepat dan praktis. Tidak perlu lagi menunggu gilingan dan seduhan pagi. Juga ramah lambung. Asamnya rendah, teksturnya halus seperti sutra yang membelai lidah. Dan terakhir, bisa dimodifikasi. Kita bisa menambahi madu, sirup, atau bahkan rempah-rempah seperti kayu manis untuk cita rasa unik. Nah, teman-teman Jakers, Anda baru bangun, bayangkan. Malas bergerak, cukup menuang konsentrasi kopi ini ke gelas, tambahkan es dan susu, kita aduk. Dan pagi Anda langsung hidup. Nah, selain itu juga kopi dengan kolagen peptide. Seteguk kopi, lalu bayangkan tulang sendi dan kulit kita tersenyum. Kolagen tidak mengubah rasa, tapi memberi fondasi bagi tubuh agar tetap kokoh dan lentur seiring waktu. Dan juga kopi bisa diminum bersama MCT oil dan Ceylon cinnamon, yaitu kayu manis dari Ceylon. Setiap teguk seperti sinar matahari pagi yang masuk ke dapur Anda, hangat cerah, memberi semangat untuk bergerak. Nah, teman-teman, semoga Anda suka dengan perkenalan cara membuat kopi yang sangat menyehatkan. Sampai jumpa lagi di pekan depan dalam Jelajah Kuliner. 再见。